Halo teman-teman, ini adalah spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 78 bagian 3. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat kulit busuk Magical Beast yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun hal ini sepertinya tidak berbeda dari tumpukan sampah, Xiao Yan sudah tahu dari perbaikan sebelumnya bahwa itu mayat misterius Magical Beast ini berbeda dari binatang Magical biasa. Semua hartanya tersembunyi di tempat-tempat di mana orang biasa akan mengalami kesulitan menemukan kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit Magical Beast sampai melayang di udara. Dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi api ganas yang membakar di bawah kulit yang mengapung. Kulit yang sangat besar mulai perlahan menyusut di bawah memanggang api hijau giok. Namun, monster core yang diharapkan tidak muncul. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Setelah hangus oleh api surgawi, kulit Magical Beast ini mulai mengungkapkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun bentuk lemah yang terakhir, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi, tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah bahwa itu seperti pengerutan kulit ular. Dengan aliran waktu, kulit Magical Beast yang semula besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, inti monster Xiao yang diantisipasi tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa itu metode ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa memutar kepalanya untuk melempar tatapannya pada Xian. Dia hanya melihat yang terakhir dengan muram menatap tubuhnya yang penuh keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton seperti itu, kembalikan 10 paku tulang itu kepada aku. Xiao Yan memutar matanya dan dengan kejam berbicara. Xian meringkuk mulut kecilnya dalam menghadapi ancaman Xiao Yan. Dia dengan malas berkata, bodoh, energi dari inti monster memang tersembunyi di kulit Magical Beast. Namun, jika kamu secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, semua yang akan kamu lakukan adalah menyebabkan energi di dalam menguap secara bertahap. Pada akhirnya, hal ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tangan Xiao Yan segera bergetar ketika dia mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar dengan cepat menghilang. Dia mati-matian menangis, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya kepada aku, namun kamu berani marah dengan aku sekarang. Xian membentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang ia rasakan. Xiao Yan marah dengan gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup udara segar dan berkata dengan senyum pahit, gadis kecil, tolong berhenti bermain denganku. Cepat katakan apa yang harus aku lakukan. Xian mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan keengganan yang besar, gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan api surgawi untuk memanggangnya. Dengan begitu, inti monster dapat dipaksa keluar. Apakah kamu yakin? Xiao Yan mulai ragu sedikit. Dia dengan hati-hati bertanya padanya ketika dia mendengar bahwa itu dia harus menggunakan darah hijau merah yang langka. Kamu dapat melupakannya jika kamu tidak mempercayai aku. Xian sangat tidak senang dengan keraguan Xiao Yan. Dia memukul bibirnya dan berkata, kamu dapat memanggangnya sendiri. Aku akan menonton di mana kamu menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dan segera berkata, lupakan. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Tangan Xiao Yan membalik setelah suaranya terdengar. Botol batu giok dari tadi muncul di tangannya. Dia meringkuk jarinya dan setetes darah merah hijau terbang keluar. Akhirnya, mengambang di depan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar merasakan rasa sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia baru saja mendapatkan 5 tetes setelah memperbaiki semua daging Magical Beast. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena inti monster itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukul sampai mati. Xiao Yan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang keluar sebelum mendarat di kulit Magical Beast yang melengkung bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya.
Kulit kering, yang mengandung warna putih keabu-abuan, tampaknya telah mengalami rangsangan intens karena mulai menggeliat seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari titik di mana darah telah mendarat. Warna hijau merah ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering benar-benar berubah. Warna putih keabu-abuan telah digantikan oleh warna hijau merah yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari diri sebelumnya. Selain itu, kulit kering yang diam sepenuhnya memancarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Keterkejutan muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat transformasi ini. Metode ini memang efektif. Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah kamu ingin menunggu energi terpencar? Zian dengan dingin mendengus. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Api itu segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala api hijau jade sekali lagi keluar. Segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan adegan sebelumnya berhenti muncul. Sebaliknya, kulit Magical Beast hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi dari api surgawi. Xiao Yan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Kegembiraan melintas melalui mata Xiao Yan ketika dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat meningkatkan suhu api surgawi. Kabut hijau merah yang merembes keluar dari kulit Magical Beast mulai menjadi lebih padat setelah pembakaran intens api giok hijau. Pada akhirnya, itu hampir meresap ke udara di dalam ruangan. Riak energi yang megah mulai tumbuh lebih intens mengikuti peningkatan kepadatan kabut hijau merah. Pada akhirnya, kabut hijau merah berlama-lama di ruangan seperti awan. Ini memancarkan tekanan energi yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Zian berubah. Tekanan energi yang menakutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat awan hijau merah di udara. Dia menarik Zian di belakangnya dan sebuah pikiran melewati pikirannya. Api hati teratai mengkilap yang melilit kulit Magical Beast menjadi semakin lebih panas dan liar. Semakin banyak kabut energi merah hijau merembes dari kulit Magical Beast saat api hati teratai mengkilap membakarnya. Kabut energi berkumpul tanpa hamburan. Berlama-lama di udara di atas ruangan. Sejenis luar biasa rendah, gemuruh jauh terdengar dari dalamnya. Darah dalam tubuh Xiao Yan tanpa sadar mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih ketika suara gemuruh terdengar. Itu mengejutkannya sampai ke titik di mana dia dengan cepat menyebarkan doukinya untuk menekan agitasi ini. Sebuah gerakan energi tiba-tiba ditularkan dari belakang Xiao Yan setelah ia baru saja menekan agitasi di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat bahwa itu tubuh Zian telah memperoleh lapisan cahaya ungu. Di bawah lapisan cahaya ungu yang aneh ini, bahkan Xiao Yan bisa merasakan sedikit aura berbahaya. Selain itu, murid-muridnya yang seperti permata juga menyembunyikan kilatan ungu. Tatapannya membawa benang dari alam liar saat dia menatap tajam pada gugusan awan hijau merah di udara. Sepertinya dia menghadapi musuh besar di awan. Zian! Xiao Yan buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi yang tidak biasa ini. Teriakan yang berisi douki mengecam telinga Zian, mengguncangnya sampai dia terbangun. Dengan pemulihan kesadaran Zian, cahaya ungu yang tersisa di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia melirik Xiao Yan dengan mata yang hilang sebelum bergumam, "Apa itu?" Ekspresi Xiao Yan secara bertahap berubah serius ketika dia melihat sikapnya yang hilang. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa itu mayat misterius Magical Beast ini jelas bukan hal yang biasa. Selain itu, mungkin memiliki hubungan dengan bentuk aktual Zian. Sebenarnya jenis binatang ajaib apa ini? Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, energi dan tekanan yang menakutkan seperti itu masih ada. Xiao Yan merajut alisnya bersama-sama saat pikiran ini terlintas di hatinya. Ci! Suara Cici sedikit tiba-tiba terdengar di ruangan sementara pikiran ini terlintas dalam pikiran Xiao Yan. Matanya bergerak ke suara. Dia menoleh hanya untuk melihat bahwa itu kulit kering Magical Beast yang dibakar oleh api surgawi telah benar-benar berubah menjadi abu. Mereka tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu yang menutupi tanah. Setelah menghilangnya kulit Magical Beast, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan melayang ke awan hijau merah tebal itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika yang terakhir mulai beriak. Orang bisa melihat pusaran kecil muncul di tengah-tengah awan.
Awan itu juga mengikuti putarannya karena perlahan mulai berputar. Benang-benang energi yang megah, liar, dan kasar mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Mengikuti pintu masuk energi, ukuran dari kabut hijau merah mulai perlahan menyusut pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan tidak merasa terlalu gembira ketika mengamati perubahan ini. Sebaliknya, ekspresinya serius saat ia menarik Xian mundur 2 langkah. Dou Qi dalam tubuhnya mulai cepat beredar, siap untuk menghadapi skenario tiba-tiba. Namun, masalah menyusahkan yang Xiao Yan harapkan tidak muncul. Kecepatan putaran vortex mulai meningkat. Benang terakhir dari awan hijau merah diserap ke dalam pusaran itu. Pusaran itu tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir dari awan hijau merah menghilang. Dengan segera, cahaya hijau merah menyilaukan muncul dari dalamnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya ketika dia melihat perubahan mendadak ini. Lapisan api jade hijau muncul di depannya. Dia menyipitkan matanya, dan menyaksikan tempat di mana cahaya yang kuat terpancar. Letusan cahaya yang kuat hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiao Yan secara bertahap dibuka menyusul hamburan benang terakhir cahaya, hanya untuk tatapannya tiba-tiba menegang. Sebuah tubuh kristal berwarna merah hijau yang agak tidak rata digantung di udara tanpa ada dukungan di depan mata Xiao Yan. Cahaya hijau merah samar dipancarkan karena perlahan diputar. Hanya energi cahaya belaka ini yang telah meluap dari itu menyebabkan ruang sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiao Yan menatap tubuh kristal yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia menghirup napas dalam-dalam dari udara dan panas yang mengejutkan meletus dari matanya. Apakah ini inti monster? Xiao Yan dengan lembut menghirup nafas udara sambil mempelajari tubuh kristal hijau merah yang tergantung di udara. Itu lama kemudian sebelum dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Tangannya sedikit melengkung dan kekuatan hisap lembut meletus darinya. Inti monster yang samar-samar memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan tidak menahan kekuatan lembut ini. Sebaliknya, dengan lancar bergegas turun dari atas sebelum tetap tergantung di tempat yang 2 inci dari tangan Xiao Yan. Api hijau merah yang sedikit berkedip menerangi wajah Xiao Yan, yang mencerminkan kilau jahat yang luar biasa. Xian tiba-tiba menarik lengan baju Xiao Yan saat ia menjadi linglung karena inti monster ini, tiba-tiba membangunkannya dari keadaan linglung. Xiao Yan, yang telah pulih, langsung mengalihkan pandangannya dari monster hijau merah ini. Dia segera menghembuskan nafas panjang. Shock melintas di matanya. Benda sialan ini dipenuhi dengan semacam sihir di dalam dan di luar. Dia tidak tahu seperti apa binatang unik yang menakutkan itu sebelum mati. Dengan jentikan tangan Xiao Yan, kotak giok berwarna zamrud muncul di tangannya. Dia merasa sangat takut pada monster core ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berani sembarangan menyentuhnya secara acak. Dia menggunakan kekuatan lembut untuk membungkus inti monster untuk menariknya dengan hati-hati ke dalam kotak batu giok. Kotak giok ditutup dengan lembut, mengisolasi inti monster yang memancarkan sihir yang tidak biasa. Baru kemudian Xiao Yan menenangkan hatinya. Tangannya bergerak dan kotak batu giok dengan hati-hati dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Benda sialan ini. Xiao Yan selesai meletakkan kotak giok ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia menghapus keringat dingin di dahinya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa itu punggungnya basah kuyup karena keringat. Dia tanpa sadar mengutuk sambil merasakan ketakutan yang berlama-lama. Hanya mayat ini, yang telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, telah mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan dan tidak nyaman. Suatu hal yang supernatural adalah pertemuan pertama untuk Xiao Yan selama bertahun-tahun. Di atas perasaan takut berlama-lama, Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit beruntung dan gembira. Terlepas dari seberapa besar bahaya yang dia alami malam ini, imbalan ini setidaknya mampu menebus semua rasa takut. Itu hanya mayat, tapi itu benar-benar membuatmu takut sampai seperti itu. Sungguh memalukan. Xian di sisinya menutup mulutnya dan tertawa ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan dengan sigap melirik gadis kecil ini. Namun, ketika dia ingat bahwa itu mayat besar binatang ajaib ini akan menjadi sampah tanpa bantuannya malam ini, dia tidak membantahnya. Tangannya menggunakan kekuatan besar untuk menggosok kepala Xian saat dia berkata, "Baiklah, masalah ini sudah berakhir. Kamu juga harus kembali dan beristirahat. Ingat, jangan sebutkan apa yang terjadi malam ini kepada orang lain."
Meskipun Xiao Yan tidak yakin tentang asal-usul binatang ajaib sialan ini, sudah jelas dari banyak orang hampir malam ini bahwa itu bukan makhluk biasa. Sepertinya masalah ini akan menarik cukup banyak masalah jika itu menyebar. Xian jelas mengerti hal ini, karena itu, dia tidak berdebat dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, 10 paku tulang yang sangat tajam dan keras sudah membuatnya puas. Dia segera mengangguk dan berbalik. Ekor kuda ungunya berayun melewati Xiao Yan saat dia melangkah keluar dari pintu. Xiao Yan menghela napas lega setelah mengirimkan gadis kecil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin lembut menutup pintu dengan erat. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Setelah semua aktivitas larut malam, dia merasa sangat lelah. Tubuhnya segera bergerak dan melintas ke tempat tidur. Cahaya api di ruangan perlahan meredup dengan jentikan jarinya. Suatu malam bahaya berlalu dengan cara damai ini. Meskipun prosesnya berisiko, Xiao Yan mampu memperoleh hadiah yang sangat kaya. Pintu yang tertutup rapat perlahan-lahan dibuka pada pagi hari berikutnya. Xiao Yan perlahan berjalan keluar. Matanya yang sipit menatap matahari di langit yang memancarkan sinar matahari yang hangat, menyebabkan dia tersenyum tanpa sadar. Dia berjalan ke halaman yang luas, dan douki di dalam tubuhnya bergerak hanya dengan pikiran, yang bersirkulasi melalui anggota tubuhnya dan tulang. Hah! Teriakan rendah tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat ia merasakan perasaan bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Tubuhnya bergerak dan teknik tinju yang menggerakkan angin keras ditampilkan dengan cara yang sangat alami tanpa sedikit pun jeda di antaranya. Meskipun teknik tinju ini tidak bisa dianggap sebagai skill dou yang mendalam, itu masih memiliki banyak momentum di bawah dukungan Xiao Yan yang kuat, douki. Ketika angin dari tinjunya terbang, daun yang layu di tanah bergetar sampai mereka tersebar ke segala arah. Teknik tinjunya mengalir selancar air yang mengalir. Sesaat kemudian, Xiao Yan menarik tinjunya dan berdiri tegak. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap sedikit energi liar dan kekerasan dari darah hijau merah kemarin, tetapi dia merasa bahwa itu kekuatan yang dia buang dengan tinjunya diperkuat dibandingkan dengan masa lalu. Suara tepukan tiba-tiba terdengar setelah Xiao Yan menarik tinjunya. Segera, tawa diikuti, apa yang kuat douki. Meskipun sejauh ini, douki di tubuhku terguncang oleh itu sampai menjadi gelisah. Seorang ahli Dou Huang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tatapan Xiao Yan mencari sumber suara tepuk tangan. Dia menoleh setelah menemukan itu hanya untuk melihat bahwa itu Xiao Li tanpa sadar berdiri di pintu masuk ke halaman dengan senyum. Dia melihat Xiao Yan saat dia bertepuk tangan. Kakak kedua. Xiao Yan tersenyum dan memanggil Xiao Li. Merasa seberapa kuat douki kamu, aku pikir bahwa itu kekuatan kamu tidak hanya pada tahap awal kelas Dou Huang, kan? Xiao Li tersenyum sambil berjalan mendekat dan bertanya dengan ketidakpastian. Dia juga bertemu beberapa ahli pada tahap awal kelas Dou Huang. Namun, douki pihak lain tidak akan menyebabkan douki dirangsang dengan cara ini. Aku harus dianggap sebagai bintang 4 Dou Huang. Xiao Yan tersenyum sembarangan saat dia menjawab. Dia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan di hadapan Xiao Li. Tentu saja, dia mungkin adalah bintang 4 Dou Huang di permukaan, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang. Jika dia menampilkan beberapa kartu trufnya, dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk melawan seorang elit Dou Zong. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa itu setiap kali dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Xiao Li disiapkan, wajahnya masih tanpa sadar menampilkan tatapan tercengang ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kecepatan latihan kamu benar-benar dapat membuat orang lain malu sampai mati. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Dou Huang, bukan? Kecepatan latihan kamu juga cukup cepat. Selama kamu mampu melakukan terobosan ke Dou Huang di sisa waktu, pil transformasi kehidupan dapat dianggap telah diatasi. Tatapan Xiao Yan menyapu Xiao Li. Dengan penglihatannya saat ini, dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu yang terakhir sudah berada di puncak kelas Dou Huang. Hanya ada celah garis ke kelas Dou Huang. Ya, tapi itu semua berkat menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam. Aku sering menuju ke tingkat bawah untuk berlatih selama 2 tahun ini. Di sana kecepatan latihan aku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan di luar.
Sayangnya, api hati habis. Xiao Li tak berdaya menjelaskan. Xiao Yan merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Sepertinya kali ini, dia perlu memikirkan metode yang abadi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk kembali ke akademi dalam untuk mengisi kembali jantung setiap orang 1-2 tahun. Lagi pula, siapa yang bisa mengantisipasi apakah ia akan membutuhkan beberapa tahun lagi di retret berikutnya? Itu bukan hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Tampaknya nyala jantung memang memberikan peningkatan yang sangat besar untuk kecepatan latihan saudara kedua. Xiao Yan mengusap dagunya yang lebih rendah dan tiba-tiba merenung. Itu memang berguna. Namun, itu hanya kasus di level terendah dari menara pemurnian Ki Langit berkobar. Jika sedikit lebih tinggi, tidak akan banyak berpengaruh. Xiao Li mengangguk saat dia menjawab. Kakak kedua tidak perlu pergi dan berlatih di sana di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menyeringai. Dia segera menjentikan jarinya di depan tatapan tidak jelas Xiao Li. Sebuah nyala api tak terlihat melengkung dan menjulang di jarinya. Api tak terlihat itu seperti ular kecil-kecil yang berlama-lama di atas jari Xiao Yan. Ini segera meluncur keluar dari ujung jari Xiao Yan untuk dengan lembut menekan kulit di luar hati Xiao Li. Suhu panas dipancarkan. Pakaian di dada Xiao Li berubah menjadi bubuk. Api tak terlihat membuat kontak dengan tubuh Xiao Li dan segera mengeluarkan suara, cici. Tubuhnya tiba-tiba tegang. Tetesan keringat seukuran kacang dengan cepat bergulir di dahinya. Namun, dia tidak melawan bahkan sedikit. Sebaliknya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Dia tahu bahwa itu Xiao Yan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Api tak terlihat itu tetap sesaat sebelum dengan aneh melewati kulit Xiao Li dan memasuki tubuhnya. Setelah api tak terlihat memasuki tubuhnya, sebuah gambar api muncul di kulit di mana hati Xiao Li berada. Tubuh Xiao Li rileks menyusul munculnya gambar api. Dia menyeka keringat dari dahinya, dan mempelajari gambar api di dadanya sebelum berbicara dengan senyum pahit, "Saudara ketiga, apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Xiao Yan agak pucat. Dia tersenyum pada Xiao Li dan berkata, "Ini adalah biji api yang telah aku tempatkan di tubuh kamu menggunakan api hati yang jatuh. Jika kamu menggunakan Douki untuk mengaktifkannya saat berlatih di masa depan, kamu akan dapat memperoleh efek yang lebih besar daripada di bagian bawah, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Selain itu, menurut harapan aku, biji nyala jantung ini harus dipertahankan selama 1 hingga 2 tahun. Selama waktu itu, kemungkinan kamu akan menerobos ke kelas Dou Huang. Pada saat itu, efek biji nyala meningkatkan kecepatan latihan kamu akan sangat melemah. Oleh karena itu, hilangnya tidak menjadi masalah." Xiao Yan tahu bahwa itu, pil transformasi kehidupan, dalam tubuh Xiao Li belum sepenuhnya diatasi. Jika dia tidak dapat melakukan terobosan ke kelas Dou Huang dalam waktu yang ditentukan, hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk menghabiskan banyak usaha untuk menanam bibit api hati dalam tubuh Xiao Li. Dengan cara ini, kecepatan yang terakhir akan dapat mempercepat secara signifikan. Xiao Li juga kaget ketika dia mendengar ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Bahkan dia merasa cukup terkejut bahwa itu Xiao Yan bisa memanfaatkan metode seperti itu. Namun, setelah mengingat bahwa itu bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki dari nyala jantung ini, api hati yang jatuh, keterkejutannya sangat berkurang. "Anak kecil, kamu sekarang memiliki lebih banyak lagi taktik." Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan saat dia dengan keras tertawa. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika tetua, gerbang Xiao, tiba-tiba memasuki halaman. Dia buru-buru melaporkan dengan suara penuh hormat ketika dia melihat mereka berdua, 2 kepala suku. Tetua pertama Sukian meminta kalian berdua bergegas ke halaman depan. Dia mengatakan bahwa itu Yingshan tua akan segera meninggalkan kota. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mendengar kata-kata ini. Dia bergumam, akhirnya, dia bersedia meninggalkan kota.